Surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat 17, firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa tema dedikasi total. Dedikasi total. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bahwa kita hari ini kita memasuki lembaran yang terakhir di tahun 2023. Dan tentu ada begitu banyak hal yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan, baik dalam suka, dalam duka, dan banyak persoalan yang kita hadapi. Dan semua boleh berjalan dengan baik. Itu karena penyertaan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir pagi ini dalam ruangan Zoom, ini bahkan di dalam perenungan kita berharap kita bisa memasuki tahun 2024 oleh karena penyertaan Tuhan. Perenungan kita dengan dedikasi total. Dedikasi total adalah merupakan bentuk pengabdian yang dilakukan bukan hanya karena kewajiban kita dalam lingkup sosial atau ketaatan kita semata, tetapi ini juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Dan ini melibatkan sikap yang menghormati dan patuh. Bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena kasih dan takut akan Allah. Tentu dalam perenungan kita, kalau kita melihat bagian teks firman Tuhan pagi ini, tidak lepas dari perenungan kita yang sudah kita lewati. Bahwa hidup kita sebagai seorang peziarah dalam perjalanan, tentu kita akan menghadapi berbagai komunitas-komunitas, dan salah satu yang ditekankan pagi ini bahwa bagaimana relasi kita dengan pemerintah. Dan selanjutnya di bagian nanti selanjutnya kita akan melihat hubungan kita dengan hamba, ya, antara tuan dan hamba. Warga negara harus tunduk kepada pemerintah, hamba harus tunduk kepada tuannya, istri harus tunduk kepada suaminya, dan orang-orang yang lebih muda harus tunduk kepada yang lebih tua. Dan inilah yang diuraikan Petrus pada bagian-bagian selanjutnya. Namun kalau kita melihat di dalam perenungan kita pagi hari ini, kalau orang-orang Kristen atau orang-orang percaya menghadapi penganiayaan, menghadapi pencela, menghadapi pengkritik, itu merupakan caranya adalah kehidupan yang tidak bercacat, perilaku yang tidak bercela, dan kewarganegaraannya yang baik. Itulah cara yang terbaik menghadapi semuanya itu. Ketundukan di sini, ini bagian yang pertama yang kita renungkan, ada istilah tunduk, dan itu merupakan kata kunci dalam bagian perenungan kita selanjutnya. Ini berbicara tentang tunduk sebagai warga negara, tunduk sebagai hamba, tunduk sebagai istri, tunduk sebagai orang-orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pemerintahan manusia itu ditetapkan oleh Allah. Ini kalau kita membandingkan dengan teks yang lain dalam Roma 13 ayat 1. Penguasa itu adalah hamba Allah. Sekalipun penguasanya bukan orang-orang yang percaya atau orang-orang yang beriman, tetapi mereka tetaplah menjadi mandat taris tugas dari Tuhan. Mereka adalah pelaksana resmi pemerintahan Allah di tengah-tengah dunia ini.
Sekalipun mereka diktator, mereka tiran atau jahat, pemerintahan mereka lebih baik daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Ketiadaan kekuasaan sama sekali merupakan anarkis dan tidak ada masyarakat yang dapat terus berada di bawah anarkisme. Jadi pemerintahan manapun lebih baik daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Tentu keteraturan lebih baik daripada kekacauan. Namun di sini dituntut kepada kita sebagai orang yang beriman harus tunduk kepada institusi, kepada setiap lembaga manusia dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Maka dengan melakukan hal ini, kita juga memenuhi kehendak-Nya dan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ini merupakan instruksi yang berlaku untuk semua, tidak menutup hanya kepada satu kelompok atau organisasi atau orang-orang tertentu atau yang menduduki jabatan tertentu, tetapi kepada semua orang. Tentu ini bukanlah hal perkara yang mudah kalau kita memahami konteks teks latar belakang daripada surat 1 Petrus, di mana pemerintahan atau kekuasaan pada masa itu dibawa ke Kaisaran Nero. Itu tidaklah mudah. Pemerintahan yang tiran, yang sangat jahat, yang bengis, itu membuat orang percaya mengalami tekanan dan penderitaan. Tetapi ditekankan oleh firman Tuhan. Baik kalau kita memahami dalam Roma 13 maupun dalam teks ini, ditekankan bahwa kita harus tunduk. Ketundukan kita bukan karena wilayah kekuasaannya, bukan. Tetapi ketundukan kita karena Allah lah yang berotoritas di dalamnya. Maka di sini yang perlu kita pahami ada beberapa hal. Perintah ketaatan itu berlaku pada pemegang kekuasaan. Ya, kita taat kepada orang-orang yang diberikan kekuasaan. Mereka diberi wewenang oleh Tuhan untuk memberikan penghakiman atau menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memberikan penghormatan kepada orang-orang yang taat. Sebenarnya para pejabat pemerintah mempunyai sedikit waktu atau keinginan untuk melakukan hal bagian yang terakhir, yaitu menghormati orang yang mentaati. Namun tidak mengubah di sini tanggung jawab kita sebagai orang percaya, orang yang taat kepada Tuhan. Walaupun dalam sisi yang lain kalau kita memahami bahwa tidak mudah untuk taat kepada pemerintah atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Memang ada saatnya juga ketaatan tidak diperlukan jika pemerintahan manusia yang memerintahkan kita bertindak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka orang beriman bisa tidak taat kepada pemerintah. Tapi di sini kita harus memahami bahwa otoritas kekuasaan pemerintah, sekali lagi bahwa ketaatan dan ketundukan kita itu karena Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu di sini tanggung jawab yang lebih tinggi adalah harus mentaati Tuhan daripada manusia. Ini kalau kita membandingkan dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Jika hukuman dijatuhkan karena ketidaktaatan, maka kita harus menanggungnya sendiri. Dalam situasi apapun, kita tidak boleh memberontak atau menggulingkan pemerintah. Memang secara teknis ada di beberapa tempat atau contoh-contoh yang mungkin bagi kita ini bertentangan. Contohnya adalah menyebarkan Alkitab ke negara-negara yang memang tertutup untuk penyebaran Alkitab atau kitab suci. Dan itu merupakan pelanggaran hukum. Namun mereka mentaati hukum yang lebih diutamakan daripada hukum manusia manapun. Mengapa? Karena ada hukum yang kita harus ikuti, yaitu amanat agung, perintah untuk pergi ke seluruh dunia dengan Injil. Jadi mereka tidak bisa dihukum berdasarkan kitab suci. Mengapa? Karena ini berbicara tentang mandat
dari Tuhan sendiri. Di dalam bagian yang lain, contohnya orang percaya bergabung di dalam sebagai anggota atau kepolisian atau angkatan bersenjata contohnya. Apakah dia wajib taat memanggul senjata? Jika ini merupakan pelanggaran terhadap firman Allah, maka bisa dia tidak melakukannya. Tapi sekali lagi, semua itu dalam wewenang dan otoritas tertinggi kita, yaitu adalah Tuhan sendiri. Tentu ada hal-hal bagian tertentu dalam pemerintah dalam melaksanakan tindakan itu, tindakan yang dilakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan, tentu itu kita tidak terima sebagai dalam wilayah ketaatan kita. Kita harus bisa berani juga berbicara kebenaran. Bapak Ibu, kita sedang masuk dalam tahun politik, tentu ini merupakan hal yang juga sangat signifikan dan relevan dengan kita. Bagaimana kita mentaati pemerintah. Kita akan memilih pemerintahan kita yang memimpin selama 5 tahun ke depan. Tentu ini juga merupakan wujud nyata ketundukan kita kepada Allah melalui ketaatan kita kepada pemerintah yang ada. Memang banyak sekali orang-orang percaya, memang ada banyak dilema ketika masuk dalam pemerintahan. Ada yang setuju dengan cara pemerintahan yang berjalan, ada juga yang tidak. Tapi sekali lagi, kalau kacamata atau perspektif kita, cara pandang kita dimulai dari Tuhan, maka segala sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan firman Allah, kita bisa menyikapinya dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Firman Allah sangat jelas dan clear bahwa kita sebagai warga negara harus tunduk kepada pemerintah, kepada lembaga yang dibentuk oleh manusia. Tentu di sini adalah tidak lepas dari konsep pemahaman kita bahwa semua ini merupakan wakil Allah yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini untuk kita taati. Tentu kehendak Allah adalah supaya umatnya hidup dengan hormat dan tidak tercela. Sehingga mereka yang belum percaya kepada Tuhan tidak memiliki dasar apapun atau tuduhan apapun kepada kita sebagai orang yang percaya. Melalui kehidupan yang patut diteladani, maka orang-orang percaya bisa menyikapkan ketidaktahuan atau dikatakan begini, sebagai menyikapkan kebodohan, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada kita oleh orang-orang yang dikatakan bagian ini sebagai orang-orang yang bodoh. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kita sebagai orang-orang percaya tidak henti-hentinya diganggu, bahkan mungkin digugat. Karena ketidaktahuan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ada begitu banyak penolakan. Kalau kita mengevaluasi tahun 2023, ada begitu banyak dialami oleh orang-orang percaya. Ya. Tempat ibadahnya ditutup, sedang beribadah diberhentikan. Pemerintah seolah-olah diam. Apakah kita harus tunduk? Firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, kita harus tunduk kepada pemerintah. Ini juga menjadi evaluasi kepada kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat keberadaan komunitas kita itu tidak bisa diterima oleh komunitas yang lain yang ada di sekeliling sekitar kita. Kadangkala menyikapi penolakan, menyikapi persoalan, kita diperhadapkan dengan masalah yang besar. Kita tidak bisa melihat Allah yang lebih besar dari masalah kita. Kadangkala kita kecewa dengan pemerintah, kita melihat di media sosial mengungkapkan kekecewaan, kegeraman mereka terhadap penguasa, kepada pemerintah, walaupun bersifat personal tapi digeneralisasi kepada seluruh pemerintahan yang ada. Bisa sah-sah saja itu sebagai warga negara. Tapi sekali lagi,
Jangan sampai kekecewaan kita itu terarah kepada Tuhan. Dan kita harus memahami pagi ini bahwa pemerintahan yang ada itu dipercaya oleh Tuhan, diberikan wewenang otoritas oleh Tuhan. Maka ketika kita kecewa kepada pemerintahan yang dipercaya oleh Tuhan, sebenarnya kita sedang menunjukkan kekecewaan kita kepada Tuhan. Apakah ini menjadi satu penghalang kita untuk tidak mengalami berkat Tuhan di tahun 2023 ini? Karena firman Tuhan di bagian yang lain, bahwa pendengaran Tuhan bukan tidak kurang tajam untuk mendengar suara kita meminta kepadanya. Bukan juga tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau menyelamatkan kita, tetapi yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan adalah kejahatan kita. Mungkin kita berkata, oh saya tidak jahat, saya adalah orang yang paling baik, benar menurut kita. Tapi bagaimana dari perspektif Tuhan? Bapak Ibu, sembari kita mengakhiri tahun 2023 di lembaran terakhir ini, mari flashback ke belakang. Perjalanan kita di tahun 2023, apakah sudah kita tunduk dan taat kepada pemerintah yang ada yang Tuhan percayakan? Itu satu bagian. Hal yang kedua yang kita renungkan di sini adalah bertindaklah sebagai orang yang merdeka atau orang yang bebas. Kita tidak berada dalam perbudakan atau dalam satu otoritas. Kita juga tidak perlu hidup di dalam tekanan. Kita adalah orang-orang yang merdeka, bebas di dalam Tuhan. Namun itu juga bukan berarti bebas berbuat dosa. Kebebasan tidak berarti lisensi atau izin kita melakukan semena-mena. Kebebasan tidak termasuk dalam pelanggaran hukum, dalam ketidaktaatan kepada pemerintah. Jadi kita tidak boleh menggunakan kebebasan kita sebagai dalih untuk melakukan kejahatan. Ketidaktaatan yang penuh dosa itu tidak dibenarkan. Ya. Mengapa? Karena ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kita hidup sebagai hamba Tuhan, maka hubungan kita dengan otoritas pemerintah akan terjalin dengan baik. Mengapa? Karena kita menyadari siapa diri kita. Makanya bagian frasa firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan disebut hamba Tuhan. Bukan hanya yang belajar teologi, bukan. Bukan hanya sebagai hamba yang memiliki jabatan sebagai pendeta, sebagai penginjil. Kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan dikatakan sebagai hamba Tuhan. Maka sebagai hamba Tuhan, dalam ketundukan kita kepada Tuhan, saya percaya. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hubungan kita juga dengan pemerintah pasti baik. Maka sebagai warga negara, sebagai orang-orang yang beriman, yang hidup sebagai hamba Tuhan, tentu harus menunjukkan diri, identitas kita, bahwa pemerintahan kita tidak hanya bersifat di dunia ini, tapi juga kewarganegaraan kita ada di sorga. Maka identitas yang ditunjukkan, keteladanan kita adalah keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam menjalani tahun yang akan kita hadapi ke depan. Pemerintahan yang sekarang berjalan dan akan terjadi pemilihan umum, kita juga harus bisa menggunakan hak kita untuk memilih karena kita dipercaya oleh Tuhan. Berdasarkan pilihan kita, Tuhan menetapkan pemerintahan yang ada. Dan itu sebagai ketundukan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini Petrus menekankan 4 perintah yang sangat jelas untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, hormatilah semua orang.
Kita tidak selalu bisa menghormati perkataan atau perilaku. Namun kita bisa mengingat bahwa setiap kehidupan yang lebih bernilai daripada seluruh dunia ini. Kita juga dapat menyadari bahwa setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan Yesus juga mencurahkan darahnya dan mati hanya untuk orang-orang, ya, bagi kita orang-orang yang tidak layak sebenarnya. Tapi oleh karena belas kasihannya kita dilayakkan. Maka dikatakan hormatilah semua orang. Perintah yang kedua yang Petrus ingin ingatkan kita sebagai ketundukan kita dalam merasakan kebebasan kita sebagai warga negara adalah cinta persaudaraan. Kita diingatkan untuk harus mengasihi semua orang, tetapi secara khusus wajib mengasihi keluarga, anggota keluarga rohani kita. Dan cinta yang diterapkan adalah kasih dari Tuhan yang tak terbatas. Itu adalah teladan utama. Bukan karena kita mendapatkan imbalan, bukan. Tapi karena kita telah mengalami kasih itu dari Tuhan. Maka itu sebagai cara kita belajar untuk mewujud nyatakan kasih Allah itu kepada orang lain. Perintah yang ketiga yang diingatkan oleh Petrus adalah takut akan Tuhan. Memuliakan Tuhan menjadi prioritas, tujuan tertinggi kita. Itu merupakan hal yang nomor satu. Tentu sebagai orang yang takut akan Tuhan, maka mewujud nyatakan sikap ketundukan ini kepada Tuhan melalui ketundukan kita kepada pemerintah yang ada. Dan itu sangat jelas di ayat yang ke-13. Kita tunduk kepada lembaga yang dibentuk oleh manusia. Dan sebagai orang yang ada di dalam ketundukan di bawah otoritas lembaga yang dibentuk oleh manusia yang dipercaya oleh Tuhan, demi Tuhan, maka kita juga harus melaksanakan sebagai orang-orang yang merdeka, yang bebas. Kita tidak terikat. Memang kita dalam posisi ketundukan, tapi sebagai orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kita diingatkan, hormatilah raja. Di sini Petrus mengingatkan kembali bahwa penguasa manusia di bumi ini atau pemerintahan, kekuasaan tertinggi adalah pemerintah. Raja, gubernur, wali-wali negeri atau apapun yang dipercaya oleh pemerintah yang ada sekarang. Ini merupakan cara kita tunduk. Tentu di sini ada banyak hal yang bisa kita terapkan. Ya, bagaimana kita harus membayar pajak. Ya, bagaimana kita tunduk kepada adat istiadat yang ada, yang Tuhan percayakan. Ini kalau kita membandingkan dalam Roma 13 ayat 7. Maka secara umum orang percaya dapat hidup di bawah pemerintahan apapun. Tapi satu-satunya tidak bisa taat adalah ketika diperintahkan untuk melawan kehendak Tuhan. Tentu ini harus berani berkata tidak. Kompromi. Kenapa sih banyak anak-anak Tuhan tidak menjadi berkat walaupun sudah ada dalam pemerintahan? Mereka sudah ditunjuk oleh Tuhan berada dalam komunitas pemerintah yang berkuasa, tapi mereka tidak menjadi berkat. Mengapa? Karena kompromi. Di tahun 2023 ada begitu banyak anak-anak Tuhan dalam pemerintahan menunjukkan keteladanan yang kurang baik, yang tidak patut untuk dicontoh. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam banyak hal apa yang disampaikan oleh Petrus di tempat yang lain, Paulus juga mengajarkan hal yang sama.
Memang kalau kita melihat beberapa hal yang kita pahami dalam bagian ini, memang Petrus tidak memberikan pengecualian mengenai ketundukan kepada otoritas. Petrus tidak menyebutkan contoh di mana seseorang harus tunduk kepada pemerintah seperti apa, tidak. Tapi yang lebih utama dikatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 27 sampai 29, ketika mereka sedang diperhadapkan di mahkamah agama, mereka dilarang keras untuk mengajarkan nama Tuhan. Dan di situ bertentangan dengan prinsip keyakinan dari Petrus, dan dia berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Tentu ini adalah aspek yang kita harus bijak memahaminya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada juga kualifikasi yang dibuat mengenai jenis pemerintah seperti apa. Dan di sini bagian ini Petrus tidak menunjukkan kualifikasi apa, pemerintah seperti apa, yang demokrasi atau yang otoriter atau totaliter atau apapun bentuknya. Tapi ada kewajiban setiap orang percaya adalah tunduk, adalah ketundukan. Petrus juga tidak menjadikan kinerja pejabat pemerintah itu sebagai dasar untuk tunduk kepada otoritas yang dimilikinya. Tidak memberikan penekanan bahwa karena ada tanggung jawab, ada kinerja pemerintah maka kita harus tunduk. Tidak. Dia juga tidak memberikan pengajaran seperti itu. Namun di sini Petrus memberikan pandangan yang berbeda mengenai pemerintahan. Mengapa? Karena kita harus memahami dengan baik bagaimana kita menyikapi setiap apa yang dirasakan oleh pemerintah dengan bijak. Dan sekali lagi di awal sudah saya katakan, jangan sampai kekecewaan kita kepada pemerintah kita tunjukkan kepada Tuhan. Ajaran yang disampaikan oleh Petrus bagi kita pada pagi hari ini mengenai ketundukan kita kepada pemerintah, ini didasarkan pada premis yang sangat penting, yaitu mengenai otoritas Allah atau kedaulatan Allah sepenuhnya. Mengapa? Karena pemerintahan itu ditetapkan oleh Allah dan hanya atas kehendak Tuhan. Otoritasnya berasal dari Allah. Kalau kita membandingkan dalam Yohanes 19 ayat 10 sampai 11, maka tentu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu diberikan pertanggungjawaban adalah kepada Tuhan. Sama, baik pemegang kekuasaan maupun yang tunduk kepada kekuasaan pemerintahan yang ada, sama-sama tunduk kepada kedaulatan Allah. Apa yang diajarkan oleh Petrus pada pagi hari ini memberikan dasar bagi kita dalam dedikasi total. Petrus memberikan perintah kepada orang-orang percaya untuk tunduk kepada pemerintah bukan karena mereka selalu benar atau adil, atau karena mereka melakukan hal tersebut supaya kita terhindar dari penganiayaan, bukan. Tapi kita harus taat demi Tuhan, dalam ketaatan kepadanya dan demi kemuliaannya. Pujian atau atas perbuatan baik mungkin datang atau tidak datang dari penguasa dunia, tapi pujian itu datang dari Tuhan pada saat datang kita berjumpa kembali dengan Tuhan. Tentu kalau kita melihat pemahaman Petrus dalam bagian ini, mengajarkan kepada kita bagaimana konsep dan praktek dedikasi total itu secara signifikan. Ada 4 hal tadi. Bagaimana kita mengabdikan, di mana Petrus menyatakan bahwa tunduk kepada otoritas bukan hanya kewajiban kepada manusia tetapi juga kepada Allah. Dedikasi total merupakan bentuk pengabdian yang dilakukan bukan karena kewajiban dalam komunitas sosial kita atau ketaatan semata, tetapi sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Dan ini melibatkan sikap yang menghormati dan patuh, bukan karena takut akan hukuman,
tetapi karena kasih dan takut akan Allah. Petrus menekankan pentingnya untuk berbuat baik dan menghormati. Mengapa? Karena ini adalah kehendak Allah. Dedikasi total tidak hanya terbatas pada tunduk kepada otoritas, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari yang mencerminkan karakter Kristus. Maka dengan berbuat baik, kita dapat membungkam kepicikan orang bodoh dan menjadi terang bagi dunia. Dan Petrus juga menegaskan bahwa kita harus hidup sebagai orang merdeka, bukan berarti menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Dedikasi total melibatkan tanggung jawab atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah dan penggunaannya yang benar. Hidup sebagai hamba Allah adalah bentuk dedikasi total yang mengarah pada hidup yang benar, hidup kudus, dan bermanfaat bagi orang lain. Dedikasi total juga terlihat dalam panggilan untuk menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah, dan menghormati Raja. Ini menciptakan kerangka kerja yang mencakup semua aspek kehidupan. Totalitas, maka dikatakan dedikasi total. Ini menunjukkan bahwa dedikasi total bukan hanya tentang hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga ada hubungan horizontal dengan sesama manusia. Perenungan pagi ini memandu kita untuk mengevaluasi sejauh mana kita telah memberikan dedikasi total hidup kita kepada Tuhan dalam ketundukan kita kepada lembaga yang dipercaya oleh Tuhan, yaitu pemerintah, baik terhadap otoritas sesama manusia maupun terhadap Allah. Dedikasi total adalah panggilan untuk hidup yang sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Memasuki tahun 2024, mari kita memiliki sebagai pribadi yang memiliki dedikasi total. Saya percaya perjalanan kita di tahun 2023 boleh berjalan dengan baik. Itu karena kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dedikasi itu kita teruskan dalam ketundukan kita kepada